Guys, kalian pernah nggak sih, kalian itu nggak pede ketika kalian mau ngungkapin pendapat? Kalian takut nih kalau misalkan pendapat kalian itu salah gitu ya, atau kalian takut kalau misalkan pendapat kalian itu nggak penting, atau ini misal kalian takut atau nggak pede deketin cewek gitu ya. Betul ya teman-teman ya, nggak percaya diri, takut, terus ragu, itu tuh sudah umum terjadi di kalangan anak muda, bahkan orang-orang yang lebih dewasa gitu ya. Banyak di antara kita mungkin ngerasa ya udah kita menerima aja gitu ya, kita pasrah aja, kayaknya gue tuh emang orangnya nggak pedean, terus gue juga orangnya nggak bisa berhadapan sama orang lain gitu ya, gue tuh orangnya raguan, takut dan sebagainya. Ada orang-orang yang memang pasrah aja gitu ya. Tapi teman-teman, banyak juga orang-orang yang beruntung seperti kalian ya. Kalian nggak diem aja, kalian nggak pasrah aja, kalian nggak nerima takdir begitu aja. Bukan takdir sih, lebih tepatnya nasib ya. Kalian nggak nerima nasib begitu aja. Kalian berusaha untuk mencari solusi atas masalah yang kalian miliki gitu ya. Ya betul teman-teman, video ini ditujukan untuk kalian yang ingin dan punya tekad untuk berubah setidaknya 1% setiap harinya. Hari ini kita masuk ke teori yang ketiga. Di video kali ini topiknya adalah build your confidence and cure your fear. Jadi gimana caranya kita nanti akan membangun nih kepercayaan diri kita untuk menghadapi orang lain atau dealing with people atau yang lain sebagainya, dan juga gimana caranya kita menaklukkan rasa takut kita ya teman-teman ya. Gitu. So teman-teman, selamat datang di Builders Project bersama gue Billy, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang kayaknya udah mainstream sih teman-teman ya, tapi gue rasa ini masih menjadi topik yang umum terjadi di kalangan masyarakat dan juga di society kita. Jadi gue rasa masih oke untuk dibahas dan sangat penting untuk dibahas ya teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan share videonya, dan juga subscribe channel Builders Project dan bantu kami untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu AdSense ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai dan masuk ke main materinya, gue mau disclaimer dulu teman-teman. Untuk apa yang gue sampaikan di video ini adalah berdasarkan pengalaman gue, dan juga gue ambil dari satu referensi buku, yaitu The Magic of Thinking Big ya. Jadi gue berbicara atas fakta yang sudah gue alami, dan juga nanti ditambah referensi dari The Magic of Thinking Big by David Jesworth ya. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang kurang lihat nih sama apa yang gue sampaikan, boleh nanti disampaikan aja di kolom komentar, atau kalian ada tambahan teori-teori seperti apa yang lebih cocok kalian implementasi untuk menaklukkan rasa takut dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian, teman-teman. Boleh nanti di-sharing aja di kolom komentar, gue akan sharing itu dan gue akan coba terapkan kalau misalkan memang teorinya menarik ya. Gitu ya, oke? Ya teman-teman, kalian pasti pernah denger ya kalimat seperti ini ya. Udahlah, takut itu cuma dibayangin doang. Lu gak perlu takut ya, udah gak ada yang perlu takutin. Ya kan? Ya mungkin ada teman-teman kita, teman-teman dekat kita gitu ya, keluarga, saudara, atau mungkin bahkan motivator yang ketika mengadakan seminar-seminar untuk melakukan rasa takut tuh mereka bilang pakai template kalimat tadi ya teman-teman ya. Tapi ya menurut gua, kayaknya kita semua tahu ya teman-teman ya, afirmasi atau ucapan itu tuh kayak nggak bener-bener membantu kita ya nggak sih, kayak ya cuma ucapan terus afirmasi ya gitu ya. Jadi kayak mungkin kalimat itu ngebantu kita in a few minutes gitu ya, dan nggak berlangsung lama. Habis itu ya kita takut lagi gitu, kita ngerasain vibes takut lagi gitu ya. Karena ya takut itu nyata ya nggak sih teman-teman, takut itu beneran ada gitu, maksudnya bukan cuma ada di bayangan. Kita bisa ngerasain vibesnya, kita bisa ngerasain gimana rasa canggungnya. Belum lagi kalau misalkan kita nggak bisa ngomong dan salah ngomong, itu kita dicemooh sama audiens ya, sama teman-teman kita ya nggak sih. Apalagi kalau misalkan kita stuck dan nggak bisa ngomong, abis itu awkward gitu kan ya, kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena itu semua nyata teman-teman, bukan hanya ada di bayangan, dan outputnya memang bisa terjadi ya nggak sih, kita bisa ngerasain itu. Nah jadi mari kita simpulkan teman-teman ya, kita sama-sama satu perspektif. Menurut gua kalimat takut itu hanya ada di bayanganmu itu menurut gua udah kuno banget, dan it doesn't work anymore ya teman-teman ya. Sarannya itu udah kuno, udah lampau. Kita perlu metode-metode atau teori-teori yang fresh gitu atau yang baru kayak gitu ya. First of all, gue cuma mau ngomong teman-teman bahwa percaya diri itu perlu dilatih. Jadi ketika kalian merasa bahwa banyak orang-orang yang sudah percaya diri ya, karena mereka itu memang sudah banyak jam terbangnya atau pengalamannya. Jadi nggak ada orang yang brojol langsung jadi public speaker, bisa pede ngomong depan banyak orang gitu ya. Pika, who is a children's physical activities. Jadi ingat, pede itu perlu dilatih, tergantung seberapa intens dan seberapa besar porsi kalian untuk melatih itu ya teman-teman. Setelah kita menyimakkan persepsi tadi ya, di kalimat-kalimat kuno itu, gue mulai dari our mind atau pikiran kita ya teman-teman ya. Kita umpamakan pikiran kita itu seperti gelas besar ya, gelas besar tapi isinya tuh air bening ya teman-teman. Air bening bersih banget gitu. Nah selama kita hidup teman-teman ya, selama kita berproses di dalam hidup kita itu kan bertemu sama lingkungan-lingkungan yang berbeda, orang-orang yang latar belakangnya berbeda, kita membaca buku yang berbeda, kita dapat informasi yang begitu banyak ya teman-teman ya.
kita nggak tahu nih air-air yang masuk dari lingkungan kita, dari sekitar kita itu bersih atau kotor. Ibaratnya kalau misalkan awalnya air kalian bersih gitu ya, lama-lama tercemar sama lingkungan kalian karena ibaratnya air kotor itu kan lama-lama netes gitu, lama-lama gelas kalian tercemar gitu ya, gelas kalian menjadi butek atau gelap karena kotor teman-teman ya, karena kotoran-kotoran tadi dari lingkungan yang kurang bagus ya. Nah sekarang kalian coba bayangin teman-teman ya, air bersih itu adalah pikiran-pikiran positif kalian, air kotor itu adalah pikiran-pikiran negatif kalian. Semakin banyak air kotor yang masuk atau pikiran negatif yang masuk ke pikiran kalian yang tadinya bersih, itu akan semakin membuat kalian itu sengsara atau ibaratnya semakin kotor ya. Banyak negative thinking atau pikiran-pikiran negatif yang akhirnya itu mempengaruhi hidup kalian dan juga pembawaan kalian di society teman-teman ya. Nah semakin gelap airnya itu akan semakin susah kita untuk menjernihkannya kembali ya. Jadi kan kayak ibaratnya kita harus menuangkan air bersih lebih banyak ya, pikiran-pikiran positif lebih banyak untuk supaya agar gelasnya itu kan luber lama-lama jadi bersih ya. Jadi semakin gelap gelasnya karena air kotor gitu ya dalamnya, itu akan semakin lama untuk membuatnya kembali bersih ya teman. Tapi tenang ya teman-teman ya, lama itu bukan berarti nggak bisa. Jadi setiap orang itu memang punya posisinya dan waktunya masing-masing ya. Gue mau ngasih tahu kalian 2 cara efficient management untuk mempercepat ya kalian bisa membersihkan gelas pikiran kalian. Nah ini biasanya dilakukan sebelum kalian tidur dan juga setelah kalian bangun tidur ya teman-teman. Ada 2. Yang pertama itu biasakan diri untuk mendeposit positive thinking ke pikiran-pikiran kalian. Jadi coba biasakan kalian itu sebelum tidur mengafirmasi diri sendiri ya, kayak misalkan saya hebat, saya sehat, saya kuat, saya cerdas, saya pintar, saya berani dan sebagainya. Saya bijak gitu ya teman-teman. Itu dilakukan setiap hari, dan kalau kalian memang belum berani untuk loud out atau ngomong secara lantang gitu ya, misalnya malu ada teman kalian atau ada orang tua kalian, gak apa-apa, dalam hati aja, atau kalian biasanya bisik-bisik gitu ya, gitu-gitu. Jadi nggak perlu loud out dulu, tapi kalau misalnya nanti lama-lama kalian sudah terbiasa sebelum tidur, habis berdoa gitu ya, kalian berdoa, setelah berdoa kalian coba afirmasi diri sendiri, deposit dulu nih teman-teman, masukin dulu pikiran-pikiran positif ke pikiran kalian kayak saya sehat, saya kuat dan sebagainya. Nah, abis itu kalian tidur teman-teman. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat kalian dan terbiasa untuk memasukkan air-air bersih ke gelas pikiran kalian, gelas besar ini yang tadinya mungkin ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Sip, yang kedua ini dilakukan setelah bangun tidur. Mungkin buat teman-teman muslim yang biasa sholat subuh ya, itu biasanya dilakukan setelah berdoa setelah subuh ya teman-teman. Nah ini sama yang tadi deposit, yang kedua itu withdraw ya. Withdraw itu mengeluarkan. Jadi sebelum bangun pagi, let's say kita berbicara pada diri sendiri bahwa saya bisa, saya kuat hari ini, rezeki akan menghampiri saya bisa, saya bijaksana, saya kaya raya, saya panjang umur dan sebagainya. Setelah itu kalian silahkan beraktivitas. Itu akan membuat kalian lebih fresh, itu akan membuat kalian lebih punya kepercayaan diri yang luar biasa karena kalian percaya sama diri kalian kayak gitu teman-teman ya. Itu udah gue rasain and it works teman-teman ya. Nah tadi kita udah berbicara terkait masalah pikiran. Terus yang kedua gimana nih Bos Bill gitu ya. Kita udah ngomongin masalah pikiran. Terus kalau misalkan kita masih nggak pede aja kayak gimana? Nah ini yang kedua teman-teman. Banyak dari kita itu hanya berteori ya, tapi tidak mengimplementasi. Menurut gue ya teman-teman ya, satu hal yang paling worth it banget dan nggak pernah gagal untuk dilakukan untuk menaklukkan ketakutan kita adalah melakukan action atau melakukan sesuatu gerak ya teman-teman ya. Karena kita perlu menyadari ya teman-teman, ketakutan itu nyata, dan cara untuk menaklukkan ketakutan satu-satunya ya melakukan sesuatu atau doing an action gitu ya, take an action teman-teman ya. Tanpa adanya langkah-langkah konkret kayak misalkan kita nggak melakukan sesuatu dan cuma bias ada di pikiran doang gitu ya, kita kayaknya tetap tidak akan bisa menaklukkan ketakutan. Contoh ya teman-teman, misal kita takut untuk presentasi di depan banyak orang, ya udah daripada kita takut dan worry untuk memikirkan bahwa bagaimana nanti cemoohan orang, lebih baik waktunya itu kita gunakan untuk memahami materi, untuk pelatihan dan sebagainya. Nanti kalau misalkan memang di atas panggung tidak sempurna ya it's okay, it's a human being teman-teman ya. Atau ketika kalian nanti mau exam, mau ujian, kalian gak ngerti sama materinya, kalian takut materinya itu susah dan nilai kalian kecil, ya udah daripada kalian takut, masih mending melakukan langkah konkret atau action, yaitu belajar teman-teman ya. Jadi waktu worry-nya atau cemasnya itu dirubah atau di-convert ke waktu belajar. Lumayan kan ya, misal kalian worry selama 30 menit, ya udah lumayan belajar 30 menit daripada harus takut kayak gitu teman-teman. Itu maksudnya daripada action atau melakukan sesuatu yang konkret ya teman-teman, yang melakukan langkah yang jelas. Daripada kita takut, daripada kita hanya memikirkan nanti kedepannya seperti apa, lebih baik kita mempersiapkan
ya melakukan sesuatu dan gue udah nyoba ini dan it works teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk ini juga menurut gue adalah hal yang paling banyak terjadi ya, fear of the others people. Jadi kita sering banget takut ya sama orang-orang lain, atau bahkan nggak hanya sama lawan jenis ya, kadang-kadang sama teman sebaya juga kita tuh sungkan untuk ngobrol atau nggak pede untuk ngobrol sama dia gitu ya. Entah banyak faktornya teman-teman ya. Ada satu teori teman-teman yang ini sebelum gue kenal konsep ini ya, gue juga sama. Gue tuh bahkan tidak punya ketertarikan untuk berbicara atau bertemu orang lain, tapi ketika gue paham sama konsep ini, iya ya gitu, kayak kalimat iya ya itu muncul ya, iya ya gitu, kayak ini sangat make sense gitu menurut gue. Jadi caranya adalah coba samakan perspektif teman-teman ya. POV kalian itu harusnya sama dengan POV orang lain. Maksudnya gimana? Gini, karena kalian itu sama-sama manusia, kalian itu sama-sama makan nasi, kalian itu sama-sama tidur kalau misalkan capek, kalian juga bisa sakit, sama-sama punya keluarga, sama-sama punya mimpi yang mungkin juga unrealistic dan tidak, ya mungkin mimpinya gila kayak sama-sama kalian gitu ya. Nah itu yang bikin gue kayak iya ya mereka juga manusia gitu, gue manusia dan mereka juga manusia. Tapi gimana sih caranya kita itu membiasakan diri untuk punya perspektif yang setara antara kita dengan orang lain gitu. Nah caranya adalah cobalah untuk lebih banyak berempati kayak gitu ya teman-teman. Karena hanya dengan berempati kita itu bisa memahami orang lain. Maksudnya gini, ketika kita itu tidak punya empati kan jatuhnya kan kita ego ya, kita mikirin diri sendiri ya teman-teman ya. Tapi ketika kita punya empati, kita mulai berpikir apa sih yang dirasakan sama orang lain gitu ya, apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Ketika kalian nanti sudah terbiasa untuk berempati teman-teman, kalian akan mulai nih bisa percaya bahwa orang lain juga penting ya teman-teman ya. Orang lain juga punya hak yang sama besarnya sama kita untuk pendapatnya didengarkan dan juga dipertimbangkan. Nah tapi jangan lupa juga teman-teman ya, jangan lupa juga bahwa ketika kita sudah berempati, kita jangan lupa bahwa kita juga penting ya. Kita juga punya hak yang sama orang lain gitu. Kita juga pendapatnya perlu dipertimbangkan dan didengarkan gitu teman-teman ya. Nah ini disebut sebagai self esteem. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kalian mau bahas self esteem lebih jauh, kita kan ada bahas satu video kali ya, satu videonya sendiri ya terkait self esteem. Jadi intinya semakin besar self esteem kalian itu semakin bisa menghargai diri kalian teman-temannya. Di lain sisi kalian harus berempati, tapi kalian juga jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini akan menumbuhkan perspektif yang setara menurut gua antara lu dan juga orang lain. Jadi lu penting, hak lu, suara lu punya hak untuk didengarkan dan dipertimbangkan, pun begitu pun dengan orang lain gitu ya. Jadi jangan rendah diri karena misalkan jabatan lo rendah dan sebagainya. Ya penyampaiannya aja memang disesuaikan, tapi pendapat lo itu juga sebagai manusia itu punya hak yang sama besarnya untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Jadi mungkin itu ya caranya teman-teman ya, untuk menaklukkan rasa takut ketika kalian bertemu dengan orang lain yang mungkin jabatannya itu lebih tinggi secara keilmuan atau mungkin secara finansial ya lebih tinggi. Tapi jangan lupa bahwa kalian juga manusia teman-teman, tinggal mannernya aja seperti apa ya. Jangan sampai kalian nggak punya sopan santun atau nggak punya attitude atau adab ya. Ini ada 5 poin teman-teman yang bisa gue sampaikan sebagai tambahan untuk mengakselerasi pembelajaran kalian atau experience kalian untuk bisa lebih percaya diri dan juga menaklukkan rasa takut ya. Yang pertama, be a front seater. Nah mungkin ini yang paling relate sama gue waktu dulu juga ya teman-teman ya. Kita itu ketika masuk kelas gitu ya untuk belajar, kita itu masuk kuliah gitu untuk belajar, kita itu kadang-kadang bahkan seringnya ya setiap hari itu duduknya itu di belakang. Kita cari kursi yang paling belakang. Bahkan dulu gua inget banget, bahkan untuk teman-teman yang duduk paling depan aja itu nggak paling depan, tapi kursi paling depan tuh kosong, kita di belakang semua gitu ya. Nah cobalah sebelum terlambat ya, karena gue juga menyesal karena tahunnya itu di akhir-akhir semester gitu gue baru terapkan itu, karena waktu itu pandemi sih sebenarnya. Ya coba ketika kalian punya kesempatan duduklah di depan ya teman-teman ya, itu akan membuat kalian lebih pede dan juga lebih berani dan kalian bisa terbiasa untuk melakukan rasa takut ya. Yang kedua, make eye contact. Jadi kalau kalian ngobrol sama orang lain ini mungkin sama yang sebaya ya, setara atau mungkin sama lawan jenis ya, coba ngobrol itu di tatap matanya, jangan tatap kakinya ya teman-teman ya. Jangan natap yang lain ya, ketika ngobrol sama orang lain coba hormati dengan menatap matanya. Mungkin kalau misalnya kalian masih agak takut-takut, coba untuk belajar kayak tatap di atas mata gitu ya, alisnya atau hidungnya. Jadi kayak yang dekat-dekat mata, dan abis itu coba sedikit demi sedikit kalian terbiasa untuk kalau ngobrol tuh tatap mata gitu teman-teman ya. Yang ketiga, ini biasanya dilakukan sama negara-negara maju sih teman-teman ya, Jepang, Amerika, Korea, dan China mungkin ya. Mereka berjalan lebih cepat 20% daripada orang lain. Jadi
Untuk kalian yang mungkin merasa nggak pede, gue udah coba ini teman-teman, berjalan di society atau di lingkungan di publik ya, itu coba jalannya 20% lebih cepat ya. Itu akan membuat kalian lebih pede dan juga lebih berani ya teman-teman ya, untuk bisa berhadapan dengan society kayak gitu ya. Yang keempat teman-teman, biasakan untuk speak up ya. Nah ini mungkin latihannya itu kalau misalkan skala kecil bisa di organisasi ya. Kalau misalkan kalian lagi rapat, kayak misalkan BEM atau HIMA mungkin ya kalau kampus ya. Jadi kalian kalau lagi rapat, cobalah untuk lebih sering speak up untuk mengungkapkan pendapat ya. Karena pendapat kalian tadi gue bilang ya, bahwa pendapat kalian juga penting. Ketua kalian itu wajib dihormati ya. Misal ketum lagi ngobrol, lagi ngomong gitu, menyampaikan sesuatu, ya wajib dihormati. Tapi ketika kalian punya pendapat, nanti di sesi diskusi ya, kalian juga jangan sungkan untuk menyampaikan pendapat kalian teman-teman ya. Harusnya ketum yang paham atau ketua yang paham itu akan mempertimbangkan pendapat kalian kayak gitu. Dan terakhir teman-teman, coba smile bigger ya. Senyum lebih besar, atau yang biasanya kalian senyum segini jadi segini. Coba latihan aja untuk bisa smiling voice atau terbiasa untuk senyum di depan banyak orang, atau ketika kalian lagi ngobrol sama orang, cobalah untuk senyum gitu ya. Kalau misalkan mau latihan ya biasanya di tetangga-tetangga, kalau misalkan kalian di depan rumah lewat, punten bu, punten pak gitu, cobalah untuk senyum lebih besar ya teman-teman. Itu akan membuat kalian akan lebih pede dan lebih self esteem kalian akan lebih oke sih teman-teman menurut gue ya. Sip. Oke teman-teman, itu aja ya teori yang bisa gue sampaikan, dan teori ini sudah terbukti gue implementasi dan it works teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin mau meningkatkan rasa percaya diri dan juga menaklukkan rasa takut, kalian bisa terapkan teori-teori yang sudah gue sampaikan tadi. Gue akan review teman-teman. Jadi yang pertama, start with your mind ya, jadi mulai dengan pikiranmu teman-teman. Yang kedua, cobalah take an action, jadi jangan hanya ada di tasik dan ada di pikiran kalian doang gitu ya. Coba diimplementasikan dan belajar untuk terbiasa teman-teman. Dan yang terakhir adalah ketika kalian takut untuk berhadapan dengan orang lain, cobalah punya POV, punya perspektif yang orang lain juga sama kok manusia, mereka juga manusia, mereka makan nasi gitu sama kayak kita gitu. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan pendapat atau ngobrol sama orang lain. Oke, yang terakhir, the additional benefit ya, the way you improve your confidence and cure your fears teman-teman. Yang pertama, be a front seater. Yang kedua itu ada make eye contact. Yang ketiga itu ada walk faster, 20% faster, 20% lebih cepat ya teman-teman. Habis itu jangan lupa terbiasa untuk speak up. Dan yang terakhir, smile big ya. Sorry gue lihat catatan, smile big ya. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kalian ngerasa bahwa kalian itu kurang pede ya bisa dilatih kok teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kalian itu orangnya takutan, it's fine. Let's grow together di channel ini teman-teman. Kalau kalian suka, like, share, dan komen videonya. Kalau kalian punya saran atau kritik, silahkan tulis di komentar teman-teman, akan gue jadikan bahan pertimbangan selanjutnya. See you in the next video, bye-bye.